dipersembahkan oleh Hasanah Way. Mungkin istilah tersebut sudah akrab di telinga nasabah BNI Syariah. Ya, jargon yang berarti jalan kebaikan itu ditanamkan CEO BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo kepada semua karyawan dan juga mitranya. Hasanah Way diadopsi sang CEO dari ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Spirit ini diwujudkan semua karyawan BNI Syariah dalam setiap aktivitas usaha serta menjalin kemitraan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Abdullah Firman Wibowo dan karyawannya memetik hasil kerja kerasnya. Di BNI Syariah menyabet 49 penghargaan sepanjang tahun 2017 dan 42 penghargaan pada 2018. Sejumlah penghargaan internasional juga berhasil diraih. Antara lain terpilih sebagai The Best Islamic Bank dari Alpha Southeast Asia, kemudian The Best Global Leader, serta penghargaan sebagai The Best Company in Asia and Turkey 2018. Pak Firman, tadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh BNI Syariah sebetulnya untuk menjaga performance hingga akhir tahun paling tidak. Selain soal relaksasi, terus kemudian ada efisiensi, apalagi kira-kira yang mungkin dilakukan sama BNI Syariah untuk menjaga performance? Ya, jadi gini Pak Rudi. Memang tadi kita baru upaya bagaimana meningkatkan core bisnis kita supaya aman. Salah satunya adalah relaksasi. Kemudian kita lakukan yang disebut dengan efisiensi. Tapi itu ada yang nggak cukup. Saya melihat masih ada potensi untuk kita jadikan sebagai sumber revenue, yaitu yang disebut dengan remedial dan recovery. Nah, terutama dari sisi recovery. Jadi begini Pak Rudi, kita ini kan yang terdampak oleh COVID kan ada dua macam. Yang satu consumer financing, yang satu produktif financing. Yang consumer ini biasanya jaminannya itu jelas kan, rumah, itu jelas ya. Nah, tentunya bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi dan sudah masuk di golongan macet, maka kita lakukan percepatan eksekusi. Nah, potensinya menurut kami cukup besar untuk melakukan recovery, terutama untuk yang pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Nah, kami berusaha untuk meningkatkan recovery rate. Nah, ini adalah merupakan sumber revenue yang menurut kami cukup signifikan di masa sekarang ini. Kami punya target di atas 100 miliar gitu. Tapi kalau bisa di atas itu, saya kira sangat membantu sekali untuk pencapaian target, tidak hanya pencapaian, bahkan bisa tetap kita mencapai lebih daripada target yang sudah ditetapkan gitu. Dan potensi untuk mencapai target itu juga masih terlihat memang. Jadi begini, kami ini memperkuat organisasi. Ya, kami ada yang namanya satu unit atau divisi yang menangani remedial and recovery, khusus satu unit. Nah, satu unit itu saya tambah pimpinannya. Kalau tadinya ada pemimpin divisi, kita sekarang mengangkat wakil pemimpin divisi atau deputy general manager. Kalau kita bicara soal bisnisnya sendiri, Pak Firman, sebetulnya di masa pandemi COVID seperti sekarang, sebetulnya masih ada yang cukup menarik nggak sih? Ada masih tumbuhnya masih lumayan atau bagaimana? Ya, jadi gini, di dalam berbisnis itu untuk meningkatkan keunggulan atau competitiveness, kita harus mempunyai inovasi. Nah, kami memiliki inovasi yang dimana saat ini bank lain belum memiliki, terutama syariah. Contohnya kartu kredit. Tapi kartu kredit berbasis syariah, saat ini yang memiliki cuma BNI Syariah. Yang itu disebut sebenarnya Hasanah Card. Apa yang membedakan kartu kredit Hasanah Card dengan yang lain? Hasanah Card ini basisnya bukan bunga. Jadi tidak ada yang namanya telat membayar, kemudian ada bunga berbunga, tidak ada. Itu tidak diperkenankan di syariah. Dan tidak hanya itu, Hasanah Card ini kalau digunakan di outlet yang di mana di situ menjual barang-barang yang tidak halal. Contohnya restoran menjual makanan tidak halal, minuman keras dan sebagainya. Automatically rejected. Jadi kalau kita keluar negeri nih, makan di restoran,
menjual makanan yang tidak halal dan sebagainya langsung reject gitu. Justru ini mitigasi resiko secara prinsip syariah, secara akidah. Sehingga banyak sekarang pelajar-pelajar, student-student kita yang dikirim ke luar negeri oleh orang tuanya dikasih kartu kredit hasanah. Kenapa? Nanti kalau seandainya putranya itu menggunakan kartu kredit ini digunakan pada tempat-tempat yang tidak halal, maka rejected. Jadi ini salah satu keunggulan kita untuk memiliki yang disebut dengan hasanah card gitu. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan di sini, kita mempunyai uang elektronik gitu. Hasanahku tadi. Hasanahku. Karena bagi mereka yang tahu mengenai prinsip syariah, tentu mereka itu pasti akan menggunakan produk yang berbasis syariah termasuk layanannya. Makanya mereka kalau bisa menggunakan syariah atau syariah first gitu prinsip. Kenapa tidak gitu? Nah, hasanahku itu menjadi andalan kita karena hasanahku itu satu-satunya juga kita yang memiliki. Berikutnya lagi adalah Griya Swakarya. Griya Swakarya. Oke. Biasanya kalau orang beli rumah datang kepada developer membeli rumah, nah nanti rumah itu kita biayai. Maka orang itu berhutang kepada kita karena kita sudah membayar kepada developer rumah itu. Tapi kalau Griya Swakarya tidak. Kami BNI Syariah mempunyai rumah. Jadi kan biasanya kalau bank ini kan jarang memiliki, paling bank itu ya mempunyai cadangan kas, ya kan begitu kan, punya aset surat berharga. Ya. Kalau di syariah itu diperbolehkan memiliki aset, yaitu yang disebut dengan rumah tadi itu. Jadi kami memiliki produk yang disebut Griya Swakarya yang mungkin satu-satunya bank yang memiliki produk yang disebut dengan Griya Swakarya. Ini juga merupakan andalan kami dan ini bermanfaat. Kenapa? Manakala sebuah institusi ingin membangun rumah dan rumah itu di klaster khusus dimiliki oleh institusi tersebut. Apakah itu universitas, apakah itu rumah sakit dan sebagainya ingin membangun sebuah rumah komplek khusus untuk kawasan pegawainya. Satu kawasan gitu. Itu bisa menggunakan produk Griya Swakarya. Dan berikutnya lagi kita yang disebut kartu haji atau umroh. Jadi mereka-mereka yang ingin berumroh atau haji nggak perlu bawa cash banyak-banyak. Nanti cashnya hilang, ketelisut, ya, terkena exchange rate terlalu tinggi dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan yang disebut dengan kartu haji umroh BNI Syariah. Jadi kalau pergi ke sana, kartu ini seperti debit. Sebagai alat debit pembayaran? Sebagai untuk mengambil cash di ATM di sana. Sehingga mereka tidak perlu membawa uang cash banyak-banyak. Seperlunya saja kalau mereka mau mengambil, ambil di ATM. Dan apa istimewanya? Pada saat debit card tersebut masuk di dalam ATM di Saudi Arabia, di sana, itu keluarnya menu adalah menu bahasa Indonesia. Jadi sangat memudahkan sekali. Artinya ada kerjasama dengan lembaga keuangan di Mekah dan Madinah ya? Bank koresponden yang ada di Saudi Arabia, di Madinah, di Mekah. Jadi kita sudah kerjasama dengan bank-bank yang ada di sana, sehingga kita bisa menggunakan debit card kita, mengambil uang di sana, dan langsung kelihatan kursnya berapa. Dan ini saya kira sangat membantu sekali. Satu, dari sisi exchange rate lebih murah, jadi kita tidak rugi terlalu besar. Kedua, dari sisi risiko kehilangan uang. Nah, kan kita ngambil hanya butuhnya saja. Butuhnya kita cuma 100, ya ambil 100. Tidak lebih dari itu. Nah, ini juga mengedukasi para jamaah untuk menggunakan uang seefisien mungkin. Oke, Pak Firman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh